Eber Caicedo berseragam Arsenal. Victor Boniface gagal join AC Milan. Renato Vega pecahkan rekor transfer Villarreal. Bayer Leverkusen bajak wonderkid Manchester City. Douglas Luiz hengkang ke Premier League. Dari putaran kedua Premier League musim 2025-2026, Chelsea mengamuk di London Stadium. Sang juara dunia membabat habis tuan rumah West Ham dengan skor telak 1-5. Masing-masing gol tim tamu hadir lewat sundulan Joao Pedro menit 15, Pedro Neto menit 23, umpan manja yang disambut Enzo Fernandez menit 34, Moses Caicedo menit 54, dan ditutup Chalobah menit 58 hasil skema corner kick. Sedangkan gol sematawayang tim tuan rumah lahir lewat tendangan spektakuler Paqueta dari luar kotak penalti menit 6. Dengan hasil ini The Blues bertengger di peringkat 4, sedangkan West Ham terhempas ke dasar klasemen sementara. Tidak mau kalah, tim rival abadi Arsenal juga sukses mencukur habis tamunya Leeds dengan skor meyakinkan 5-0. 5 gol tim tuan rumah lahir lewat Brest Juren Timber menit 34 dan 56, Bukayo Saka menit 45 plus 1, dan Bres Gyökeres menit 48, dan voucher penalti menit-menit akhir 90 plus 5. The Whites tak mampu meredam ganasnya tim tuan rumah yang membuat mereka harus berpuas di peringkat 12, sementara The Gunners menjadi pemuncak klasemen sementara. Hal serupa juga dialami tim London lainnya, Tottenham Hotspur. The Lily Whites berhasil mencuri 3 poin atas tim tuan rumah Manchester City dengan skor tipis 0-2. Masing-masing gol tim tamu tercipta di babak pertama lewat umpan manja Richarlison yang disambut Johnson menit 35 dan ditutup Joao Palhinha menit 45 plus 2 hasil blunder James Trafford. The Citizens tak mampu menembus benteng skuad Thomas Frank yang membuat mereka terlempar ke peringkat 6, sedangkan Spurs kokoh di peringkat 2 dipantatin Arsenal karena selisih 1 gol. Di pertandingan lain, lagi-lagi Manchester United gagal meraih 3 poin karena berhasil ditahan imbang tim tuan rumah Fulham. Setan Merah sempat unggul duluan lewat sundulan Euro yang mengenai bek lawan menit 58, namun kemenangan yang di depan mata seketika sirna usai Bayindir kecolongan lewat umpan manja yang disambut baik oleh Rowe menit 73. The Red Devils tak mampu menambah skor hingga peluit panjang dibunyikan yang membuat mereka harus turun ke peringkat 16, sementara Fulham juga turun ke peringkat 13 klasemen sementara. Hal sebaliknya justru dialami tim rival abadi Liverpool. The Reds sukses mencuri poin penuh di St. James Park dengan hasil dramatis 2-3. 2 gol tim tamu yang dicetak Gravenberch dari luar kotak penalti menit 35 dan Hugo Ekitike menit 46 berhasil disamai tim tuan rumah lewat sundulan Guimaraes menit 57 dan William Osula menit 88. Namun, sang juara Premier League kembali memastikan kemenangannya lewat gol perdana wonderkid mereka Rio Ngumoha di penghujung pertandingan 90 plus 10. Kemenangan itu juga membuat Ngumoha mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liverpool, yang mana ia melakukan itu di usia 16 tahun 361 hari. Dengan hasil ini, The Reds naik ke peringkat 3, sementara Newcastle turun ke peringkat 15 klasemen sementara. Dari putaran kedua La Liga musim 2025-2026, Atletico Madrid gagal meraih poin penuh di kandang sendiri karena berhasil ditahan imbang oleh klub promosi Elche. Los Rojiblancos sempat unggul di awal-awal laga lewat umpan terobosan cantik yang disambut Alexander Charlotte menit 8. Namun tim tamu berhasil menyamai kedudukan lewat umpan silang yang diselesaikan dengan tenang oleh Rafael Mir menit 15. Dengan hasil ini kedua tim hanya selisih 1 peringkat, di mana Elche peringkat 12, sementara Atletico Madrid peringkat 13 klasemen sementara. Berbanding terbalik dengan rival sekota Real Madrid yang pesta gol di Carlos Tertiere. Los Blancos berhasil mengandaskan tim tuan rumah dengan skor telak 0-3. 3 gol tim tamu dipersembahkan oleh Bres Mbappe menit 37 dan 83. Lalu ditutup Vinicius Junior di penghujung laga 90 plus 3. Dengan hasil ini La Casablanca naik ke peringkat 3, sementara Real Oviedo terhempas ke peringkat 19 klasemen sementara. Tidak mau kalah, tim rival abadi Barcelona juga sukses mencuri poin penuh di Estadio Ciudad de Valencia dengan menang dramatis 2-3. Tim tuan rumah sempat unggul 2 gol di babak pertama lewat Ivan Romero menit 15 dan voucher penalti Morales menit 45 plus 7. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena Blaugrana berhasil remontada di babak kedua lewat tendangan keras Pedri dari luar kotak penalti menit 49, Ferran Torres menit 52, dan gol bunuh diri El Gazzabal menit 90 plus 1.
Dengan hasil ini Barca kokoh di peringkat 2, sementara Levante terlempar ke peringkat 18 klasemen sementara. Terbang ke Paris, PSG berhasil meraih poin penuh di kandang sendiri dengan skor tipis 1-0. Tim tuan rumah sempat kesulitan mendobrak sulitnya lini pertahanan Angers, namun Fabian Ruiz berhasil memecah kebuntuan lewat bola rebound dari kaki bek Angers yang disambut dengan tenang menit 50. Dengan hasil ini Les Parisiens bertengger di peringkat 3, sedangkan Angers harus berpuas di peringkat 11 klasemen sementara. Dari laga pembuka Bundesliga musim 2025-2026, Bayern Munchen mengamuk di Allianz Arena. Tim tuan rumah membantai habis tamunya Leipzig tanpa ampun dengan skor telak setengah lusin atau 6-0. Ke-6 gol di Roten masing-masing disumbangkan oleh Bres Michael Olise menit 27 dan 42, gol debut Diaz menit 32, dan hat-trick Harry Kane menit 64, 74, dan 77. Dengan hasil ini Bayern kokoh di pemuncak klasemen, sementara RB Leipzig terpongkeng ke dasar klasemen sementara. Dari laga pembuka Serie A musim 2025-2026, ada AC Milan yang kehilangan 3 poin di kandang sendiri karena tidak mampu mengimbangi intensitas permainan tim promosi Cremonese. Kedua tim sempat jual beli serangan di babak pertama, dimulai dari tim tamu yang membuka skor lewat sundulan Baschirotto menit 28, kemudian dibalas tuan rumah lewat sundulan Pavlovic menit 45+1. Masuk babak kedua, Rossoneri semakin dibuat tak berdaya. Tim promosi kembali memastikan kemenangannya lewat tendangan salto Bonazzoli hasil umpan silang dari Giuseppe Pasella. Dengan hasil ini Cremonese stay di peringkat 6, sedangkan AC Milan terlempar ke peringkat 15 klasemen sementara. Hal sebaliknya justru dialami tim rival abadi Inter Milan. La Beneamata berhasil mempermalukan tamunya Torino dengan skor meyakinkan 5-0. Masing-masing gol tuan rumah lahir lewat sundulan Bastoni menit 18, Bres Marcus Tura menit 36 dan 62, Lautaro Martinez menit 51 memanfaatkan blunder bek Torino, lalu ditutup Yohan Boni menit 72. Dengan hasil ini Inter Milan kokoh di pemuncak klasemen, sementara Torino terhempas ke dasar klasemen sementara. Di pertandingan lain, Juventus juga sukses meraih poin penuh di kandang sendiri dengan skor tipis 2-0. Kedua gol Bianconeri hadir di babak kedua lewat Jonathan David menit 59, hasil umpan silang dari Kenan Yildiz, dan ditutup Dusan Vlahovic menit 84. Meskipun demikian, si Nyonya Tua harus kehilangan bek kirinya Andrea Cambiaso dalam beberapa pertandingan ke depan karena diganjar kartu merah menit 83. Dengan hasil ini Juventus bertengger di peringkat 3, sedangkan Parma harus berpuas di peringkat 18 klasemen sementara. Di pertandingan kedua Carabao Cup, Manchester United harus menyerah atas klub divisi 4 Liga Inggris Grimsby Town lewat drama adu penalti. Tim tuan rumah sempat unggul duluan di babak pertama lewat Charles Fernand menit 22 dan Tyrell Warren menit 30. Namun setan merah berhasil menyamai kedudukan di babak kedua lewat Bryan Mbeumo menit 75 dan sundulan Maguire menit 89. Laga pun beralih ke adu penalti, yang mana kedua tim sama kuat sampai eksekutor penentu Bryan Mbeumo gagal mencetak gol akibat tendangannya yang membentur tiang gawang, yang membuat Grimsby lolos ke putaran berikutnya, sedangkan perjalanan The Red Devils harus terhenti sampai di sini. Dari laga pembuka DFB Pokal, Bayern Munchen sukses mengandaskan tim tuan rumah Wehen Wiesbaden dengan hasil dramatis 2-3. Di Roten sempat unggul duluan lewat voucher penalti Harry Kane menit 16 dan Michael Olise menit 51. Namun tim tuan rumah berhasil menyamai kedudukan lewat Bres Vatikaya menit 64 dan 70. Sang juara Bundesliga kembali memastikan kemenangannya lewat sundulan Harry Kane di menit-menit setan 90+4. Dengan hasil ini Bayern dipastikan lolos ke putaran berikutnya, sementara Wehen harus gugur dari kompetisi. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena kita akan keliling Eropa untuk melihat perkembangan jendela bursa transfer musim panas ini. Dimulai dari ibu kota Inggris, Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut penyerang Brighton, Julio Enciso. Pemain 21 tahun itu diboyong dengan mahar 20 juta euro dan akan menaikkan kontrak berdurasi 6 tahun hingga Juni 2031. Perjanjian itu juga mencakup opsi hingga Juni 2032. Namun, untuk saat ini, Enciso akan bermain untuk Strasbourg, tengah menjadi prospek masa depan untuk The Blues apabila perform di Ligue 1. Hal itu bisa terjadi karena Bluco selaku pemilik Chelsea juga merupakan pemilik dari Strasbourg yang memungkinkan pergerakan antar klub dalam konsorsium. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa tes medis telah 100% selesai dan sang pemain akan bergabung dengan Strasbourg. Walaupun laporan sebelumnya menyatakan bahwa transfer ini sempat gagal karena tidak lolos pemeriksaan medis akibat cedera lutut yang dideritanya sebelumnya.
Here we go. Arsenal resmi membajak penyerang Crystal Palace, Eberechi Eze. Menurut pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano, biaya yang dikeluarkan untuk memboyong sang pemain sebesar 60 juta pounds plus bonus, dan ia telah menandatangani kontrak jangka panjang di Emirates Stadium. Penyerang Inggris itu awalnya hampir bergabung dengan Tottenham Hotspur, namun cedera lutut yang dialami Kai Havertz membuat The Gunners mencuri perhatian para pesaingnya dengan memulangkan pemain yang mereka lepas dari akademi 14 tahun yang lalu, waktu ia masih berusia 13 tahun. Eze kini telah resmi diperkenalkan sebagai pemain Arsenal menjelang laga Premier League melawan tim promosi Leeds United pada hari Sabtu. Ia yang akan mengenakan nomor punggung 10 tersenyum lebar saat menyapa penonton di Emirates Stadium. Terbang ke Italia, ada kabar terbaru mengenai status Victor Boniface yang dinyatakan gagal bergabung dengan AC Milan karena tidak lolos pemeriksaan medis. Dilansir dari Football Italia, sang pemain mengatakan bahwa kegagalan itu bisa terjadi akibat cedera lutut yang ia alami sebelumnya. Saya mengalami 2 cedera di lutut kanan, dan masalahnya sudah berlangsung lama. Di satu titik, saya sempat menyerah. Setelah cedera ligamen anterior cruciatum kedua saya bahkan tidak ingin bermain lagi, karena rasa sakit dari cedera pertama dan apa yang saya alami selama cedera kedua. Saya juga kehilangan ibu saya saat itu, ucap Boniface. Pelatih baru Leverkusen, Erik ten Hag, menegaskan bahwa Boniface kini harus berjuang keras kembali ke tim utama, setelah sempat tidak masuk dalam skuad saat menghadapi Werder Bremen. Berbeda dengan rival abadi Inter Milan yang sukses memboyong gelandang RC Linz, Ondy Diouf. Pemain 22 tahun itu resmi menjadi bagian dari Nerazzurri di 22 Agustus kemarin dengan kontrak jangka panjang hingga 2030. Fabrizio Romano mengklaim transfer itu menghabiskan biaya senilai 20 juta euro plus bonus 5 juta euro. Begitu mendapat tawaran dari sang runner-up Serie A, pemain Prancis itu langsung menerimanya tanpa ragu karena ia menilai Inter Milan adalah klub besar dengan sejarah yang luar biasa. Setelah melewati tes medis dengan lancar, Diouf akan diberikan nomor punggung 17 dan langsung diperkenalkan kepada publik San Siro. Kehadirannya di lini tengah Labenia Mata disambut hangat oleh pelatih baru Christian Sifu yang memang ingin melakukan transformasi di sektor tersebut. Mampir sebentar di Turinnya dilaporkan tengah menambah amunisi lini tengah mereka dengan mendatangkan gelandang Inter Milan, Christian Aslani dengan status pinjaman. Pemain 23 tahun itu kini memulai babak baru dalam karirnya setelah 2 musim yang penuh warna bersama Labenia Mata. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Sang entrenador Christian Sifu sudah menegaskan bahwa Aslani tidak lagi masuk dalam rencana besar Nerazzurri musim ini. Dengan hengkangnya ke Turin sebagai pemain pinjaman, pemain Albania itu diberi kesempatan untuk kembali menunjukkan kualitasnya di Serie A. Kesepakatan pinjaman itu juga menyertakan opsi pembelian permanen senilai 12 juta euro dan klausul tambahan berupa 20% dari penjualannya di masa depan jika nantinya ia benar-benar dipermanenkan. Bergeser ke Spanyol, Villarreal resmi mengumumkan kedatangan bek muda Chelsea, Renato Vega. Setelah melewati perjalanan singkat namun berliku bersama The Blues dan sempat memikat hati supporter Juventus saat dipinjamkan, pemain 22 tahun itu kini resmi bergabung dengan Villarreal. Kepindahan itu bukan sekedar transfer biasa, ia langsung mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai rekrutan termahal klub yang mencapai 30 juta euro dengan kontrak berdurasi 7 tahun. Dalam konferensi pers perdananya, sang pemain tampak penuh semangat. Ia menyebut prospek Villarreal sebagai sesuatu yang luar biasa. Bagi Vega, langkah ke La Liga merupakan kesempatan untuk berkembang, sekaligus memperbesar peluangnya untuk bisa masuk dalam skuad Portugal yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2026. Beralih ke Jerman, Bayer Leverkusen secara mengejutkan membajak wonderkid Manchester City, Claudio Echeverri. Penyerang Argentina itu kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Setelah sempat mencuri hati publik Etihad lewat free kick cantik di Piala Dunia Antar Klub 2025, sang pemain akhirnya dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama semusim. Keputusan itu diambil agar ia bisa mendapatkan menit bermain reguler di liga yang kompetitif, meskipun sebelumnya ada minat dari klub lain seperti Dortmund dan Girona. City sendiri menegaskan bahwa peminjaman ini tidak mencakup opsi pembelian permanen, sehingga masa depan El Diablito masih tetap di Etihad Stadium. Meski demikian, situasi menjadi agak rumit ketika Ryan Cherki, winger The Citizen, mengalami cedera. Manchester City tidak bisa membatalkan peminjaman karena jendela transfer baru bisa dibuka kembali di Januari mendatang. Kembali ke Inggris, Nottingham Forest akhirnya memperkenalkan rekrutan barunya yang diboyong dari Juventus, Douglas Luiz. Pemain 27 tahun itu kembali membuka lembaran baru dalam karir sepak bolanya di Inggris. Setelah hanya semusim berseragam Bianconeri dengan performa yang jauh dari harapan, sang pemain akhirnya dipinjamkan ke Nottingham Forest. Bukan sekadar peminjaman biasa, kesepakatan itu mencakup opsi wajib pembelian permanen senilai 25 juta euro yang bisa meningkat hingga 31,5 juta euro dengan bonus.
Langkah itu membuat si Nyonya tua merugi besar, mengingat mereka sebelumnya menebus Luis dari Aston Villa senilai 50 juta pounds. Namun, bagi Forest, transfer ini merupakan pernyataan ambisius mereka yang ingin bersaing serius di Premier League dan kompetisi Eropa. Masih dari Inggris, Bournemouth dikonfirmasi mendatangkan winger kiri anyar dari Bayer Leverkusen, Amin Adli. Setelah 4 tahun berkiprah di Bundesliga, pemain 25 tahun itu akhirnya hengkang ke Vitality Stadium dengan mahar transfer sekitar 25 juta pounds dan kontrak jangka panjang hingga 2030. Bos The Cherries, Andoni Raiola, sangat optimis bahwa kehadiran sang pemain akan membawa dampak positif bagi tim dan membentuk klub bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris. Di Jerman, Adli sudah menunjukkan kualitasnya sebagai winger yang lincah dan kreatif, bahkan berkontribusi dalam meraih trofi Bundesliga dan DFB Pokal bersama Leverkusen. Kini, tantangan baru menantinya di Premier League. Ia diharapkan bisa beradaptasi di lini serang Bournemouth, baik sebagai winger maupun gelandang serang. Tidak mau kalah, tim promosi Leeds United juga menambah amunisi lini penyerangan mereka dengan memboyong penyerang AC Milan, Noah Okafor. Pemain 25 tahun itu bergabung dengan The Whites di 21 Agustus kemarin dengan nilai transfer sekitar 18 juta pounds, menjadi rekrutan ke-9 mereka di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, sang pemain sempat dipinjamkan ke Napoli di paruh kedua musim 2024-2025 setelah kesulitan mendapat menit bermain di San Siro. Karir sebelumnya juga memperlihatkan performa cemerlangnya di RB Salzburg dan Basel, yang mana ia mulai menonjol sebagai penyerang muda berbakat. Kini, di bawah komando Daniel Farke, Okafor diharapkan bisa menjadi andalan di lini serang Leeds United dan membentuk klub bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris. Itulah beberapa berita terupdate seputar dunia sepak bola dari Football News. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita bola terupdate dari Football News. Peace.